Karir moncer Menkominfo Johnny G. Plate kandas di tangan adiknya sendiri. Awal mula terbongkarnya korupsi 8 triliun BTS 4G, usai sang adik laporkan hal ini. Kami dari Direktorat Penyidikan Kejaksaan Agung telah melakukan pemanggilan kembali Saudara JP selaku saksi untuk yang ketiga kali. Adapun pemeriksaan kali ini tentunya dalam rangka pendalaman terhadap pemeriksaan dua yang terdahulu. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ini, setelah kami evaluasi, kami simpulkan telah terdapat cukup bukti bahwa yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Hari ini ada berita yang lumayan mengejutkan kalau Menteri Komunikasi dan Informasi atau Menkominfo Johnny G. Plate akhirnya dijadikan tersangka oleh Kejaksaan dalam perkara korupsi di pembangunan menara BTS 4G. Tetapi rupanya tugas berat dari Presiden Jokowi ini disalahgunakan oleh Johnny G. Plate. Menteri yang berharta 191 miliar rupiah ini ternyata masih belum cukup merasa kaya, sehingga dia harus mencari jalan untuk proyek pengadaan menara BTS ini. Dan nilai proyek yang dipegang Menkominfo ini memang nilainya fantastis, sekitar 11 triliun rupiah. Proyek pengadaan menara BTS ini diduga sudah diatur anggaran dan siapa pemenang lelangnya, sehingga di dalam proyek itu ditemukanlah unsur korupsi dan gratifikasi. Gratifikasi yang paling terlihat justru datang dari adiknya Johnny G. Plate sendiri, yaitu Gregorius Alex Plate. Gregorius sudah mengakui kalau dia memang menerima aliran dana dari Kominfo lewat Bakti Kominfo dan sudah mengembalikan dana itu ke Kejaksaan Agung senilai lebih dari 500 juta rupiah. Sampai sekarang masih didalami, bagaimana bisa sih adik Johnny Plate mendapatkan uang yang besar dari kementerian. Yang pasti selain Johnny G. Plate, adiknya Gregorius Plate juga. Tapi sebenarnya kasus korupsi di Kominfo ini itu sudah tercium oleh Kejaksaan jauh sebelum Nasdem memproklamirkan Anies Baswedan sebagai calon presiden mereka. Kasus korupsi di Kominfo ini sudah tercium bau busuknya sejak tahun 2020 lalu. Karena ada laporan-laporan yang masuk bagaimana korupnya pengadaan menara BTS di dalam Kominfo yang dikomandani oleh menterinya sendiri, Johnny G. Plate. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo Johnny G. Plate, kini menjadi tersangka dugaan korupsi BTS 4G dan IP Bakti Kementerian Kominfo. Salah satu Menteri Kabinet Jokowi Ma'ruf ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Keterlibatan Johnny G. Plate dalam kasus korupsi BTS 4G ini berawal karena ulah sang adik, Gregorius Alex Plate. Perkara Bakti 4G Kominfo ini telah kita laksanakan proses penyidikan di awal Januari. Bahkan proses penyelidikannya jauh 1 tahun sebelumnya sudah kita lakukan penyelidikan di perkara ini. Mengenai apa keterlibatannya beliau, tentu ini proyek yang sangat prestisius dan strategis bagi pemerintah saat ini untuk kepentingan masyarakat yang terluar, ya terpencil, ya yang butuh jaringan 4G. Sehingga memang menjadi perhatian kita juga dalam hal melakukan satu penegakan hukum. Ya, bagaimana keterlibatan beliau? Untuk sementara saya sampaikan bahwa beliau ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitas beliau sebagai Kemeninfo dan sebagai pengguna anggaran. Seperti itu dulu ya. Seperti apa nanti pembuktiannya tentu nanti akan kami sampaikan pada saat proses persidangan. Dari jumlah proyek yang kurang lebih 10 triliun ya, jumlah
dari hasil pemeriksaan BPKP yang sudah diumumkan 2 hari yang lalu itu kurang lebih 8 triliun 32 miliar 84 juta 133 795 rupiah. Nah itu ininya apa namanya lebih tepatnya ya. Sehingga hampir 80% dari nilai proyek ini menjadi suatu kerugian negara. Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan menara Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung IP 1, 2, 3, 4 dan 5 bakti Kementerian Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Kuntadi mengungkapkan, penetapan tersangka terhadap Plate terkait wewenang dia sebagai pengguna anggaran dan posisinya sebagai menteri. Awal mula Johnny ikut terseret dalam kasus itu setelah sang adik, Gregorius Alex Plate, diduga menerima sejumlah uang dan fasilitas dari anggaran bakti. Uang yang diterima Alex mencapai 534 juta rupiah. Saat itu Kejagung masih belum bisa memberikan penjelasan lanjutan soal aliran dana bakti terhadap adik Johnny Plate itu. Kalau untuk adiknya kita masih lakukan pendalaman ya. Memang di dalam beberapa pemberitaan, beberapa hasil pemeriksaan ya ada pengembalian sejumlah uang yang diterima oleh adiknya. Tapi kami masih menilai bahwa yang bersangkutan adalah pihak swasta yang tidak punya kaitan sama sekali dengan kegiatan proyek BTS 4G Bakti Kominfo. Belum ada kaitan sama sekali, tapi kenapa mereka dapat aliran dana, nah ini perlu kita dalami lagi ya. Kalau terkaitan dengan antara adik dengan kakak ya tentu kami akan dalami ke depannya. Kami nggak bisa mengungkapkan semuanya di dalam publik ini ya, karena ini masih dalam proses penyidikan, Mbak. Baik. Kasus dugaan korupsi itu diduga merugikan negara sebesar 8 triliun rupiah. Jumlah itu berdasarkan perhitungan dari BPKB atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Menurut Kuntadi, dugaan kerugian negara itu terdapat pada pembangunan dan penyediaan 4.200 titik BTS 4G Bakti di kawasan Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, dan Papua. Dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo, Kejagung telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galubang Menak, Tenaga Ahli Human Development HUDEF Universitas Indonesia tahun 2020, Yohan Suryanto. Kemudian Account Director of Integrated Account Departemen PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP.